selamat datang di podcast Suara Nusantara. Saya Ziva, host kalian hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Papua yang begitu kaya dan sangat beragam. Dan kali ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Kak Sita. Iya. Dia adalah seorang antropolog dan peneliti yang telah menghabiskan masa mudanya untuk mempelajari kebudayaan yang berada di Papua. Selamat datang Kak Sita. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri dahulu Kak. Oke, Kak Ziva, perkenalkan nama saya Sita dari Bumi Cendrawasih, yaitu Papua. Umur saya 27 tahun, saya besar di Jawa karena orang tua saya yang mencari nafkah. Sembari orang tua saya mencari nafkah, saya mencari ilmu dan menyelami keindahan Papua serta kebudayaannya yang belum terjamah penuh oleh manusia. Senang bertemu dengan Kak Ziva dan Sobat Setar. Kami juga senang sekali bertemu dengan Kak Sita. Nah, untuk memulai, bisa ceritakan sedikit nggak Kak tentang suku-suku yang ada di Papua dan bagaimana keberagaman kebudayaan di sana? Oke Kak Ziva dan Sobat Sutar, perlu kalian semua ketahui bahwa Papua adalah rumah bagi lebih dari 250 suku dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang sangat beragam. Suku-suku besar seperti suku Asmat, suku Dani, suku Biak yang mungkin sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Misalnya, suku Asmat dikenal dengan keahlian mereka dalam seni ukir kayu yang memiliki makna spiritual dalam kehidupan mereka. Sedangkan suku Dani yang berada di Lembah Balim memiliki tradisi perang-perangan yang ditampilkan dalam festival Lembah Balim, yang sebenarnya adalah simbol keberanian dan kehormatan. Wah, menarik sekali Kak. Jadi tradisi perang-perangan itu sebenarnya bukan pertikaian ya Kak. Kan biasanya kan kalau perang-perangan kan tentang kayak pertikaian antara musuh dan musuh ya. Iya, itu pandangan orang yang salah. Tradisi perang-perangan itu bukan berarti pakai pedang atau apa gitu, bukan. Itu salah besar. Perlu kalian ketahui sekali lagi, tradisi perang-perangan di Festival Lembah Balim ini memang hanya simbolis bagi masyarakat Papua. Tradisi ini sebenarnya adalah upacara perdamaian di mana suku-suku berkumpul untuk menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas mereka. Festival ini juga diisi dengan tarian, musik, dan berbagai pertunjukan budaya lainnya. Masyarakat Papua sangat menghargai momen-momen ini karena bentuk penghormatan terhadap leluhur-leluhur mereka. Oke, menarik sekali Kak Sita. Nah, kalau kita bicara soal upacara adat nih ya Kak, ada satu yang sangat terkenal di Papua, yaitu tradisi bakar batu. Bisa dijelaskan lebih dalam tentang tradisi ini? Tentu saja. Tradisi bakar batu adalah salah satu upacara adat paling sakral di Papua. Mencakup seluruh Papua, bukan hanya Papua 1 maupun Papua 2, tapi mencakup seluruh Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan saat perayaan hari penting saja, seperti syukuran, kelahiran, atau kedatangan tamu. Dalam tradisi ini, masyarakat memanaskan batu hingga merah membara, lalu meletakkannya di atas lubang yang berisi daging, ubi, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Tradisi ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh anggota masyarakat Papua, dari anak-anak hingga orang tua, dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan di antara mereka. Wah, jadi ini bukan hanya soal makan bersama ya Kak, ada makna mendalam gitu di balik tradisi ini gitu. Betul sekali Kak Ziva. Tradisi bakar batu adalah cara mereka untuk merayakan kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial di antara satu sama lain atau komunitas mereka. Bagi mereka, momen ini sangat penting karena bentuk saling berbagi dan bentuk bersyukurnya masyarakat Papua kepada salah satu komunitas. Wah, luar biasa Kak. Nah, saya juga penasaran nih sama yang namanya noken. Apa sih yang membuat noken itu istimewa sampai diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda? Wow, pertanyaan yang sangat bagus sekali Kak Ziva. Terima kasih ya. Noken adalah tas tradisional khas Papua yang dibuat dari serat kayu ataupun daun. Mereka membuatnya dengan cara dianyam dengan tangan. Noken punya banyak kegunaan, dari membawa hasil panen, membawa barang, dan menggendong bayi. Tak lebih itu ya berarti tasnya itu kuat banget gitu. Sangat kuat karena dibuat dari kayu langsung, dari pohon yang langsung ditebang lalu dianyam gitu oleh tangan mereka. Gitu. Iya, langsung dari alamnya. Tapi tak lebih dari itu, noken adalah simbol dari filosofi hidup masyarakat Papua, yaitu ketangguhan, kesederhanaan, dan kecintaan terhadap alam.
Pengakuan dari UNESCO menunjukkan betapa pentingnya noken bukan hanya bagi masyarakat Papua tapi juga bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Wah, menarik sekali nih Kak. Jadi noken bukan hanya sebuah tas, tapi ada nilai-nilai filosofis di baliknya ya ternyata. Betul Kak Ziva, noken mencerminkan keterikatan masyarakat Papua dengan alam dan cara hidup mereka yang menghargai kearifan lokal. Karena itulah noken dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Saya benar-benar kagum ya Kak, Papua ternyata begitu banyak warisan budaya yang begitu kaya dan penuh makna. Nah, kalau soal seni tari, apa ada tari tradisional yang terkenal di Papua? Kayak kalau di Jawa kan biasanya ada jaipong kayak dari Jawa Barat gitu. Betul sekali. Jadi Papua itu adalah daerah seperti daerah lain. Mereka memiliki tarian, juga makanan, bahasa, adat istiadat. Nah, kalau di Papua, tarian yang sangat terkenal adalah tari Yospan, yaitu singkatan dari tarian Yosim Pancar. Tarian ini sangat populer di Papua. Tarian ini adalah tarian pergaulan yang menggambarkan keceriaan, kebersamaan, dan persatuan. Gerakan tarinya terinspirasi dari aktivitas sehari-hari masyarakat Papua seperti melaut dan berburu. Tarian ini penuh dengan energi dan seringkali dipertunjukkan di acara adat atau perayaan. Wah, luar biasa Kak. Semua cerita yang Kak Sita sampaikan hari ini benar-benar membuat wawasan kita tentang Papua. Terima kasih banyak atas waktunya dan atas semua pengetahuan yang Kak Sita bagikan. Sama-sama Kak Ziva dan Sobat Sutar yang telah mendengarkan cerita sedikit tentang kebudayaan Bumi Cendrawasih. Senang sekali bisa berbagi tentang kebudayaan Papua. Semoga semakin banyak orang tertarik untuk mengenal dan melestarikan kekayaan budaya kita. Amin. Terima kasih Kak Sita telah meluangkan waktunya untuk bercerita tentang Bumi Cendrawasih. Itu dia teman-teman, cerita luar biasa tentang kebudayaan Papua yang penuh warna. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di cerita Bumi Cendrawasih. Jangan lupa ikuti terus podcast ini untuk cerita budaya lainnya yang tak kalah menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.